Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Gereja Alkitab Allah Esa tidak mendasari dengan doktrin-doktrin manusia, tetapi berdasarkan Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran adalah Yesus Kristus. Sebab itu, kami dari Gereja Alkitab Al-Esa tidak pernah dan tidak akan mendasari dari doktrin manusia. Apalagi doktrin si Tertullianus. Jadi jangan Bapak Ibu yang di luar sana jangan salah paham ya mengenai kami. Ya. Sekali lagi, kami tidak berdasarkan doktrin, tapi berdasarkan Alkitab. Tentu Alkitab bahasa Indonesia, ya, terbitan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Karena LAI itu tergabung dalam United Bible Society, ya, yang beranggotakan 240 lebih, ya, yang bermarkas di London, gitu. Mereka semua itu mempunyai bukti-bukti, ya, bahasanya ya, bahasa yang sederhana, mempunyai bukti-bukti yang resmi, begitu ya, bukti-bukti yang terdahulu, gitu, bukti-bukti yang asli, begitu ya. Jadi walaupun banyak dari denominasi atau orang-orang ingin menyalahgunakan penafsiran, ya, tetapi ya kembali lagi kepada terjemahan aslinya, itu maksudnya ya. Jadi tidak bisa untuk dipalsukan, gitu ya. Nah, sebab itu Gereja Alkitab Allah Esa, ya, berdasarkan Alkitab yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia berbahasa Indonesia. Jadi tidak ada dusta di antara kita, ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek kalau terdapat kesalahan-kesalahan, ya. Siapapun juga yang berbicara, Bapak Ibu harus cek, ya, kepada Alkitab, ya. Karena Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Amin. Oke. Nah, sekarang saya akan berbicara mengenai jemaah iblis gitu. Ternyata jemaah iblis itu ada tertulis di Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9, juga Wahyu 2 ayat 13. Itu jemaah iblis, ya. Maksudnya jemaah iblis ini, ya, apakah bangsa atau agama? Jemaah iblis ini adalah agama. Agama apa? Agama Yahudi ternyata, ya. Karena kalau bangsa Yahudi pasti ada, tetap ada sampai akhir zaman itu pasti ada, ya. Tetapi agama Yahudi ini sudah tidak ada. Inilah agama Yahudi yang palsu. Loh, kenapa bisa begitu? Ya jelas, ya. Jadi apanya yang palsu gitu, dari agama Yahudi ini, ya, sehingga disebut jemaah iblis, ya. Ada 3 yang palsu, paling tidak tuh ada 3, ya. Yang pertama, Allah yang disembah itu palsu. Kita buktikan, ya. Mereka itu kan menyembah Yahweh, ya, yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Bahasa Indonesia itu dengan tulisan Tuhan, TUHAN, huruf besar semua, ya kan? Ya. Itu terjemahan dari YHWH, ya. Ya. Itu ternyata sudah tidak ada Allahnya itu. Kenapa? Karena Yesaya 43 ayat 10 mengatakan Allah sudah dibentuk sekali. Yohanes 1 ayat 14,
Firman itu sudah menjadi manusia. Namanya siapa? Yesus. Dalam Lukas 1 ayat 31. Jadi Allahnya itu, Yahweh itu sudah tidak ada lagi. Bapak Ibu boleh cari, ya. Di dalam perjanjian baru tidak ada lagi ditulis Yahweh, YHWH. Tidak ada. Hanya pengagum-pengagum YHWH ini, Yahudi KW. Inilah yang dimaksud. Bahwa Allah yang disembahnya itu sudah tidak ada, ya. YHWH itu sudah menjadi Yesus. Ya kan? Pada saat firman itu menjadi manusia, dia mati di kayu salib, dia naik ke sorga, kembali menjadi Yesus. Kenapa? Karena Yohanes 17 ayat 12 ya mengatakan bahwa nama Allah itu adalah Yesus. Itu nama pribadi, bukan Yahweh. Nah, jelas kan? Jadi Allahnya itu palsu. Allahnya itu sudah tidak ada. Ya, agama Yahudi itu yang pertama. Yang kedua, ajaran nabi-nabi sudah dipalsukan, terutama tentang keimanan. Ya, Yesus sendiri mengatakan bahwa mereka sudah menduduki kursi Musa. Ya, maksudnya ajaran Musa diubah sesuka mereka menurut Taurat. Ya, menurut mereka Taurat diubah. Kita lihat dari Matius 23 ayat 2. Ini sampai ayat 36 ya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Tuh. Ya. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Kalau kita baca lagi ayat 4 sampai berapa tuh? Sampai 36 ya. Sampai ya 36. Ayat 36 berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Jadi kalau kita perhatikan tuh ya dalam Matius 23 ya. Itu banyak yang ayat-ayatnya itu diubah. Jadi semau mereka aja gitu. Mereka sudah menduduki kursi Musa, nah mereka ubah itu Taurat itu. Menurut mereka mengajarkannya tapi mereka tidak melakukannya. Begitu, ya. Nah, kita lihat di sini. Kenapa mereka ini disebut jemaah iblis? Ya, karena memang mereka ini pengikut iblis. Ya, keturunan ular, ya, ular beludak, ya. Matius 23 ayat 33 itu. Mereka itu adalah keturunan ular beludak, makanya disebut jemaah iblis. Ya. Akhir penghakimannya ya, bahwa mereka itu ya sesuai dengan ayat 33 ya, mereka itu ke neraka. Jemaah iblis ini pasti ke neraka. Matius 23 ayat 33. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Ujung-ujungnya jemaah iblis ini masuk neraka. Nah, sekarang kita lihat. Maksudnya kepada kita aplikasikan pada saat ini, ya.
Siapa jemaah iblis itu ya saat ini? Ya, mereka adalah ya penyembah Bapa. Kenapa? Karena Allah itu hanya Yesus Kristus. Bapa itu bukan Allah. Ada Bapak Roni, Bapak Tony, Bapak ya macam-macam banyak Bapak. Tetapi nama Allah itu satu, Yesus Kristus. Itu adalah Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya, Bapa itu bukan Allah. Nah, inilah yang dimaksud dengan penyembah-penyembah jemaah-jemaah iblis masuk neraka. Ya. Lalu Tritunggal, jemaah iblis. Karena tidak ada Allah itu namanya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu bukan nama Allah. Nama Allah Yesus Kristus. Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu bukan Allah. Bapa itu kiasan. Yohanes 16 ayat 25. Ya nggak ada ya. Anak itu fisik. Ya, gelar waktu firman menjadi manusia ya. Namanya Yesus. Anak itu fisik kan. Roh Kudus ya. Itu roh. Masa Allah itu gabungan dari yang tidak ada, fisik sama roh. Iya kan? Nah itu. Jadi penyembah Bapa, penyembah Tritunggal, itu adalah jemaah iblis. Ya. Itu adalah Kristen kambing. Maksudnya Kristen kambing itu sebenarnya bukan orang Kristen. Begitu. Tapi ngaku-ngakunya mereka ini orang Kristen. Mereka teriak Tuhan, Tuhan. Pas sama Yesus mereka teriak Tuhan, Tuhan. Itulah jahatnya. Hanya Tuhan. Yesus tidak dijadikan Allah. Padahal Yesus itu adalah Allah yang benar. Satu-satunya. Tidak ada yang lain. Tapi mereka downgrade. Oh, Tuhan itu hanya Yesus. Allah itu Bapa. Nggak ada Allah Bapa. Maksudnya Bapa itu Allah nggak ada. Maksudnya itu. Jadi itulah jemaah iblis. Ya. Bagiannya tadi Matius 23 ayat 33. Neraka. Jadi ya bagi mereka yang mendengar ini bertobatlah. Baca Alkitab, maka kalian akan menemukan bahwa satu-satunya Tuhan Allah itu adalah Yesus Kristus. Kiranya termotivasi Bapak Ibu untuk terus membaca Alkitab. Shalom.